Jalan-jalan ke pasar malam, jangan lupa beli kue putu. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ramadan. Saya dari mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer, semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang judul saya, yaitu Fakir Berbahasa Indonesia, yang dimana judul ini sebagai syarat untuk nilai saya di tugas besar kedua. Oke, yang pertama ada bagian dari latar belakang, yang kedua ada bagian dari pembahasan, yang ketiga ada saran, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima ada daftar isi. Oke, mari kita mulai. Di sini ada bab 1, pendahuluan, latar belakang. Bahasa berperan dalam menjembatani komunikasi antar manusia sebagai makhluk sosial. Bahasa mampu menyimpan sejarah, mengabadikan hasil pemikiran, menerobos batas ruang dan waktu, serta menjembatani kehidupan dari generasi masa lalu hingga generasi masa kini. Berbagai peristiwa dalam kehidupan ini dapat disimpan, bahkan didokumentasikan dengan bahasa, baik dalam bentuk cetak karya ilmiah, karya sastra, buku sejarah, maupun dalam bentuk elektronik. Bahkan, bahasa mampu menjembatani komunikasi timbal balik antara makhluk dan sang pencipta yang melintasi batas dan ruang waktu yang sangat berbeda, seperti dalam menjalankan ibadah dan doa serta firman Tuhan dalam kitab-kitabnya kepada manusia. Sugono 2015. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi pemersatu bangsa Indonesia. Namun, dari sekian banyak kosakata, sekitar 91.000 lema atau kata atau frasa masukan dan 410.000 istilah bidang ilmu dalam glosarium istilah bidang ilmu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak hanya sedikit yang diketahui oleh masyarakat Indonesia. Kemungkinannya tidak sampai 80% diketahui oleh masyarakat Indonesia. Kemungkinannya tidak sampai 80%. Pelajaran tentang bahasa Indonesia yang didapatkan di sekolah belum cukup untuk mengenalkan bahasa Indonesia dan pada kekayaan kosakata bahasa Indonesia, sebab bahasa Indonesia itu luas, sangat-sangat luas, dan padanan katanya sangat banyak. Untuk gejala kefakiran, berbahasa Indonesia diperparah dengan saling berjalinnya bangsa dalam bercakap di kehidupan sehari-hari. Kebanyakan bangsa Indonesia, terutama anak zaman muda sekarang, dengan fasihnya menjadikan kata-kata dengan bahasa asing dalam tiap percakapan. Contohnya which is, itulah kayak anak Jakarta Selatan. Tapi kan saya di Jakarta Barat. Oke, lanjut. Hal tersebut dilakukan dengan spontan atau dengan maksud untuk terlihat lebih elitis dan naikkan gengsi dalam pergaulan. Namun hal tersebut menunjukkan seakan bangsa ini tidak menggunakan bahasa Indonesia yang telah dimiliki dan mendarah daging. Untuk rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Fokus saya adalah bagaimana pengembangan bahasa Indonesia dalam kehidupan bangsa, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dan apa faktor yang mempengaruhi kefakiran bangsa dalam berbahasa Indonesia, dan bagaimana cara memperluas penggunaan bahasa Indonesia. Oke, untuk tujuan dan manfaat bisa kita baca di sini. Lanjut. Untuk pengertian fakir sendiri, kita sudah masuk ke bab 2, pembahasan masalah. Untuk pengertian fakir sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2021, kata fakir diartikan secara langsung dengan orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan. Orang yang sangat kekurangan atau orang yang sangat miskin. Lanjut. Untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia, tentang waktu proses perkembangan bahasa Indonesia dari awal hingga sekarang tidaklah dalam waktu yang singkat, melainkan dalam tahapan waktu yang berabad-abad lamanya. Untuk rincian kronologi abadnya dalam sejumlah abad perkembangan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut, sudah saya lampirkan pada pengumpulan tugas di CIL Learning. Untuk kedudukan dan peran bahasa Indonesia, melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, diikrarkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional, yang diungkapkan dalam kalimat kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Termasuk di dalamnya ada 17 bahasa daerah yang jumlahnya hingga sekarang tercatat sudah mencapai 746 bahasa. Wow, banyak sekali bahasa. Untuk fungsi bahasa Indonesia sendiri ada sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya, dan alat perhubungan antar budaya dan daerah. Nah, kita sudah masuk bab 3, penutupan.
Untuk fenomena kepakiran bangsa dalam berbahasa Indonesia muncul bukan tanpa alasan. Akulturasi bahasa dengan bahasa asing yang masuk ke Indonesia, lambang hierarki yang menunjukkan status sosial, pendidikan, kehormatan di era global ini. Meskipun begitu, eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa tidak boleh lepas dari kehidupan bangsa demi kemajuan dan keutuhan bangsa Indonesia hingga di masa mendatang. Peran lembaga pendidik sangat diperlukan demi memperkaya pengetahuan mengenai bahasa Indonesia. Untuk saran dengan memperluas kosakata bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan eksistensi kekayaan bahasa Indonesia serta memperkaya pengetahuan bangsa terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Selain itu, mengurangi menyampurkan adukan bahasa Indonesia dengan istilah asing dalam percakapan sehari. Dan harapan untuk kedepannya, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia, dan semoga bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional dalam penggunaan di mancanegara. Untuk daftar pustakanya sebagai berikut. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya izin pamit karena sudah malam. Terima kasih untuk Pak Supriyadi atas tugas yang telah diberikan dengan instruksi yang sangat jelas dan merinci. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.